Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel, You Indah. Oke. Di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu, seorang bapak ya. Yang mana beliau itu sepertinya sih ya sosok yang penyabar, penyayang, penuh kasih sayang, pengertian dan segalanya. Oke, langsung saja yuk. Amin. Langsung saja kita kenalan. Oke Bapak. Iya, namanya siapa ya? Nama saya si B gitu aja ya. Oh, si B ya. Iya. Bapak sudah punya putra? Sudah Mbak. Oh, sudah. Sudah. Berapa putranya? 2 Mbak. Sudah punya putra 2. Iya. Sudah punya istri? Ya otomatis sudah. Oh, sudah kita ya. punya putra putri loh. Istrinya berapa? 1 Mbak. Oh, 1. Iya. Baru 1? Insya Allah baru 1. Insya Allah baru 1. Oke, kita tunggu next kabar berikutnya ya. Oke Bapak, dari sini tuh Yuin tuh mau tanya-tanya, boleh ya? Boleh loh. Seputar sosok Bapak. Siap. Ya, yang gimana sih peran Bapak dalam mendidik anak-anaknya? Oh gitu. Oke lah. Seberapa persen Bapak, misalkan dibuat persenan nih ya, berapa persen kalau Bapak itu berperan dalam mendidik putra-putrinya? Ya mungkin 50-50 lah. 50-50. Iya. Maksudnya? Ya mungkin 60 istri saya, 40 saya. Seperti itu Gitu ya. ya. Oke lah. Iya. Kalau Bapak sendiri biasanya nih ya. Ya. Oh ya, sebelumnya putra-putrinya itu usia berapa ya? Yang pertama itu kan cewek. Itu usia kelas 2 SMP lah. Kelas 2 Sekitaran SMP ya. 13-14. Oke. Itu aku lupa ya Mbak. Oh, lupa ya. 13 tahun. Terus yang kedua itu usianya ya Mbak, 8 tahun. 8 tahun. Kelas Lupa 2 juga. SD. Enggak lupa. Enggak lupa. Oke. Kelas 2 SD sama Iya. kelas 2 SMP. Gitu. Betul. Oke, sekarang Yuin mau tanya nih mengenai tentang tahapan anak yang usianya 2 SMP nih ya, yang mana kan mulai masuk remaja. Betul. Iya. Di situ hal-hal apa aja yang Bapak lakukan untuk putrinya ya? Iya. Ya, apa ya? Ya mulai memikirkan tentang nanti akan sekolah di mana. Terus yang kedua, bakatnya apa atau kesenangannya apa. Mulai memikirkan itu dan mulai berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginannya lah. Oh gitu. Dalam artiannya dia suka apa, ya kita mencoba untuk membimbing ataupun memfasilitasinya. Oke. Kalau untuk kepribadian si anak sendiri, Bapak ikut campurnya dalam hal apa ya? Ini kan mulai kedewasaan. Kalau mulai dewasa, banyak hal yang istilahnya ibu ya yang berperan karena untuk membimbing masalah kewanitaan ya. Kewanitaan, terus ya kalau saya lebih ke pergaulan. Pergaulan ya. Istilahnya kamu bergaul harus dijaga dan sebagainya lah. Seperti itu. Kalau kamu mau istilahnya ada cowok yang deketin kamu, akan bagaimana itu nanti peran saya. Oh gitu. Iya. Nah, ini untuk pergaulan sendiri, untuk tahapan anak-anak remaja ini kan dia mulai penasaran tinggi, mencoba Nah, hal-hal seperti itu peran apa yang Bapak lakukan untuk putrinya khususnya? Mencoba apa dulu nih? Ya, misalkan ya kenal dengan lawan jenis, dia mulai mengenal apa itu cinta, seperti itu. Ya, untuk anak saya kita modelnya adalah bebas, maksudnya demokrasi. Jadi terserah, kalau misalnya ada yang mendekati hanya sekedar teman dekat tidak apa-apa Mbak. Tapi kalau untuk berpacaran jangan dulu, belum saatnya. Saya selalu saya nggak bilangnya teman dari kelas 2 ini, tapi sudah dari dulu kelas 5. Oh, kelas 5 ya? Saya sudah selalu ngomong sama anak saya yang cewek bahwa kamu nanti akan pacaran itu ya di usia-usia seginilah.
paling usia SMP itu baru untuk perkenalan, baru untuk banyak temen lah. Yang penting saya selalu mengedepankan kepada anak saya untuk banyak temen, Mbak. Oh gitu, itu banyak teman. Jadi tidak ada perbatasan pergaulan ya? Enggak. Yang penting kita tetap kontrol ya sebagai orang tua. Nah, kontrolnya itu untuk Bapak sendiri ke putra-putrinya gimana? Mungkin sahabat Yuin juga ada yang putra-putrinya lagi memasuki tahap remaja ya. Yeah. Nah, di sini ada yang bingung. Kadang kan ada nih anak yang introvert yang dia penutup sama orang tua seperti itu. Nah, seperti itu Bapak sendiri bagaimana? Nah, kalau di tempat saya itu untuk bercerita, berkeluh kesah secara pribadi itu sama mamanya. Oh gitu. Iya, memang kita arahkan begitu. Kalau sama saya bagian yang ngontrol aja. Ngontrol dalam artian anak itu harus secara dini ya, nggak bisa harus sekarang instan itu memang nggak bisa. Ya. Secara dini itu saya selalu ngetahan pada anak itu, kamu harus jujur, kamu harus tahu bapak itu nggak sukanya di mana, nggak suka itu karena apa. Dalam artiannya misalnya pulang itu kalau pulang itu harus sebelum maghrib. Itu harga mati untuk bapak. Karena apa? Karena nggak pantas seorang anak cewek main sampai malam-malam. Itu seusia itu loh ya. Itu aku garis jelas lah kepada anakku. Terus kalau bergaul itu kamu harus bilang ke papa atau ke mama, kamu sama siapa. Dan kamu nggak boleh bohong. Kalau misalnya ke mall emang ada cowok di situ, ya sudah kamu bilang ada cowok di situ. Dan papa dan mama harus tahu rumah cowok itu di mana. Gitu. Oh gitu. Jadi itu. Kedekatan emosional antara orang tua dan anak itu sudah dijalin sedini mungkin ya. Betul. Oke. Kalau untuk anaknya sendiri nih, anaknya kan kebetulan perempuan. Iya. Dekat nggak dengan bapak? Secara pribadi juga selain ke mamahnya? Sangat dekat, Pak. Oh, sangat dekat ya. Pernah sharing-sharing gitu? Iya, pernah ngobrol. Yang sharingnya nggak masalah yang ini ya, bukan masalah yang istilahnya ke arah wanita ya? Iya, enggak. Ke pergaulan. Tapi lebih ke bapak itu sharing dengan saya itu sharing tentang visi. Oh gitu. Iya, saya mau kemana nanti, gitu. Saya harus bagaimana, itu ke saya. Oke lah. Jadi memang penting sekali ya, banyak yang itu berkeluh kesah, ini anak saya gimana, cara mengolahnya gimana, memang itu butuh proses yang panjang betul, tidak bisa instan gitu. Memang harus disadari ketika anak kita cowok ataupun cewek, menurut saya nih, kita harus secara dini ini harus kita kontrol gitu, kita kasih nasihat-nasihat yang memang nantinya itu bisa buat ngontrol dia di masa remaja. Oke. Insya Allah mantap lah. Mantap ya. Iya. Dan ini pula juga harus kompak ya. Iya, harus kompak. Harus kompak dari pasangan itu sendiri, betul. Mau dibawa kemana gitu ya. Oke. Kemudian kalau untuk anaknya nih yang masih kecil, iya, bukan yang paling kecil ya, tapi yang masih kecil ya. Yang masih kecil ini kelas 2 ya? Iya, kelas 2. Laki-laki? Iya, betul. Oke, nah ini dekatnya dengan mamahnya atau papahnya ini? Sama-sama. Oh, sama? Sama-sama, iya. Karena memang itu tadi, kita memang berusaha untuk bapak dan anak itu selalu dekat dengan dua-duanya. Bapak dan anak? Maksudnya bapak, anak, ibu, anak. Oh, gitu. Maksudnya anak-anak itu selalu dekat bapak dan dekat dengan mamanya. Oh, gitu. Nggak boleh ketika harus dekat dengan mamanya aja, karena bapaknya kerja, ya nggak boleh istilahnya tidak harus bawa etok ya orang. Nggak boleh. Terus manfaat apa yang bapak rasakan ya ketika anak itu dekat dengan kedua orang tuanya? Iya, yang jelas kita istilahnya merasa bahwa anak itu ngewong tua ya, dalam istilah Jawa ya. Dalam artian itu keberadaan orang tua itu ada, keberadaan seorang bapak itu ada di tengah mereka itu. Gitu. Gak seperti bapak itu hanya pelengkap ketika malam, bapak pulang kerja atau sore bapak pulang kerja, terus ya hanya sekedar pelengkap, minta uang dan sebagainya, itu hanya pelengkap menurut saya.
Oke. Mantap banget ya penjelasannya bapaknya. Iya, selalu mantap tuh. Dari pengalaman yang kita rasakan di realita, wow, Iya. seakan-akan Seakan-akan keluarga yang kayak- harmonis ya. Iya. Amin. Gitu Amin, ya. amin. Oke lah. Terus Bapak ada pesan nggak nih buat sahabat Yuin yang lagi mungkin anaknya terutama ya yang masuk tahapan remaja, Iya. yang pada pusing, gimana sih seberapa besar sih orang tua ikut campur di dalam kehidupan anak remaja seperti itu? Iya. Ya kalau saya gini Mbak, istilahnya kita ikut campur ke kehidupan anak, itu kita batasin. Kita batasin itu bukan karena kita orang tua nggak harus tahu semuanya, nggak harus gitu. Kita itu harus juga punya istilahnya bilang kepada anak itu kamu punya wilayah yang namanya privacy. Kita ajari itu. Itu fungsinya adalah untuk mereka agar tahu juga privacy sama orang tua itu di mana itu mereka juga tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, anak itu memang kita harus kontrol, tapi kontrolnya tidak harus seperti ketika kita ngontrol kita misalnya seorang pimpinan kita kontrol karyawan lah. Ini jam berapa? Kamu pulang jam berapa? Kamu main sama siapa aja? Ya nggak gitu, nggak harus gitu, nggak harus kita juga harus selalu kamu di mana? Nggak harus gitu juga. Tapi memang kalau telat ya, maksudnya dari dini nggak dibiasakan untuk begitu memang agak susah nantinya. Tapi memang kalau memang harus remaja ini karena harus dekatnya memang remaja ini ya coba dikontrol lah dengan yang tadi itu, yang berusaha jaga privasi, saling respect lah. Oke lah. Itu nanti bisa dapat lah. Jadi yang penting dapat kedekatan antara orang tua dan anak itu ya. Penting Mbak. Penting banget sahabat Yuin. Jadi berulang kali apapun permasalahannya, kalau kedekatan itu sudah didapat itu lebih nikmat untuk menyelesaikan apapun masalahnya ya. Iya, kayak anak saya yang kecil. Itu kan kemarin itu kan punya masalah tentang seperti pernah dibahas sama Yuin lah di video-video yang sebelumnya. Anak kecil terus dengan masalah corona ini kan banyak liburnya. Mereka banyak menghabiskan waktunya dengan belajar. Itu bullshit menurut saya. Banyak waktunya dengan main. Apapun main biasa, main dengan teman-temannya atau main game. Nah kebetulan anak saya kan kecanduan game banyak ini Pak. Sampai saya itu istilahnya ketika melarang itu kadang hati juga nggak tega, kadang hati juga bingung juga. Nah sampai tidurnya sampai malam gitu. Nah terus saya berpikir keras untuk bagaimana saya itu agar bisa ngontrol dia untuk mengurangi gamenya secara perlahan. Itu saya ya pendekatan ke anak. Saya ajak dia main kembali, mengingat kembali mainannya tak bongkar Mbak. Tak gaduk kayak meneh, tak tata lagi, tak ajak main mobil, main robot, main apa gitu. Saya remind lagi dia mainan itu. Akhirnya dia mau main Mbak. Ketika main kita bicara lagi, bicara secara perlahan. Kayak ini bukan kayak teman main. Oh gitu. Iya, karena kan masih anak ya. Jadi kita sebagai teman mainnya. Kalau misalnya kamu mainnya HP tak batasi gimana? Jangan jam itu ya. Jam itu kita buat main aja. Itu dia mau akhirnya. Dia pegang HP mulai jam 3 sore. Jam 3 sampai jam 7. Nanti jam 7 sampai jam 9 dia off. Nanti sebelum tidur ya misalnya memang dia nggak bisa tidur, ya oke lah nggak apa-apa main HP 1 jam 2 jam maksimal jam 11 jam sudah tidur. Tak gituin akhirnya mau Mbak, dari yang hampir sekitar 13-14 jam main HP jadi sekitar ya 6 jam lah dia main HP. Iya, berarti berkurang ya. Separuh lebih lah. Iya. Iya. Karena kita jadi itu ya, kita membuat kegiatan yang lebih menarik daripada gadget itu sendiri ya. Selain menarik ya membuka ini kenangannya dia. Iya, betul. Iya. Jadi memang kadang ada yang bingung ini gimana hanya disita. Kadang ada orang tua mainan HP hanya disita tapi membiarkan. Hanya nangis sesaat bahkan berontak. Iya.
seperti itu. Tapi orang tua males untuk menciptakan suasana yang lebih menarik daripada gadget itu sendiri. Betul. Oke Bapak, terima kasih banyak sharing-sharingnya, semoga bermanfaat banget untuk bunda-bunda di rumah, sahabat Yuin dimanapun kalian berada. Kita bisa mencontoh ya, bahkan mencontoh cara pola asuh si bapak ini tadi, bapak si B ya. Iya. Oke, terima kasih Bapak, semoga bermanfaat. Dadah. Assalamualaikum.